Yang lain melihat naga emas yang diundang berenang di atas kepala Chen Ping, dan mereka semua tercengang. Chen Ping, seorang kultivator dalam kondisi fit, sangat mengejutkan mereka. Menghadapi naga emas, bahkan 81 harimau pun mulai gemetar. Ini adalah penindasan darah, dan binatang purba ini lebih tahu apa itu denyut nadi. Keberadaan macam apa? Naga emas adalah kepala klan naga, dan binatang harimau ini hanyalah raja binatang buas. Sebaliknya, hakim tinggi dan rendah. Gu Fan memandangi 81 harimau yang gemetar, dan mulai mundur di dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ping akan merekrut jiwa naga emas, yang keterlaluan. Melihat ekspresi jelek Guya, harimau gemetar apalagi, Chen Ping tidak berhenti. Tangan, aku melihat pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping melambai. Naga emas itu meraung dan menyerang langsung ke arah 81 harimau. Naga emas menyerbu kawanan harimau, seperti serigala ke kawanan domba, membunuh satu dengan satu gigitan, dan satu lagi dengan satu kaki. Harimau ganas itu berantakan dan melarikan diri kemana-mana, tetapi mereka sama sekali tidak bisa melarikan diri dari jangkauan pulau. Tiba-tiba, harimau dibunuh oleh naga emas satu persatu, dan King Tianyu jatuh dari langit satu persatu. Menjadi tumpukan tulang yang patah. Itu hanya pekerjaan sesaat, dan dari 81 harimau, tidak ada satu pun yang tersisa. Tebing tulang menderita selama ribuan tahun, dan semua tombak langit berubah menjadi ketiadaan saat ini. Tebing tulang tanpa tombak langit itu seperti harimau tanpa gigi. Setelah membunuh harimau itu, naga emas itu membubung ke langit sambil mengaum, lalu memasuki tubuh Chen Ping. Chen Ping memandang Guya dengan tenang, wajahnya penuh ketidakpedulian. Saat ini, Guya tidak lagi memiliki kesombongan, seperti bola kempes. Aku tidak menyangka bahwa setelah ribuan tahun kerja keras, aku akan segera dapat memulihkan tubuh fisikku, tetapi aku jatuh padamu ketika kamu masih kecil. Tangan bayi. Petik 1. Lupakan saja, mungkin ini kehendak Tuhan, ini takdirku, tapi aku dibunuh oleh biksu kecil dari tubuhmu, bagaimana aku bisa menyelamatkan mukaku? Bahkan jika aku mati, aku ingin kalian semua dikuburkan bersamaku. Setelah Guya selesai berbicara, tangannya perlahan membentuk segel di dadanya, dan seluruh tubuhnya melayang di udara. Tiba-tiba bel perak berbunyi. Suara ini, seolah-olah datang dari 9 hari lagi, atau dari jurang bawah tanah, bergema di seluruh dunia. Di pulau, mendengar suara bel perak, semua orang tercengang. Bon Fan membuka mulutnya perlahan, dan kitab hadiah dikirimkan dari mulut Bon Fan ke segala arah, dan dengan keluarnya kitab suci dari tebing Bon, dunia bergetar. Panas yang tak ada habisnya ombak naik dari pulau dan lautan tinta. Api mendekati kursi Ruogu, dan rune tak berujung bersinar di dalam api. Langit dan bumi dipenuhi api dalam sekejap, seluruh lautan tinta melonjak, dan langit menjadi lautan api. Kipas tulang mengangkat tangan kanannya perlahan, dan teratai api hitam muncul di depannya, lautan tinta hitam memantulkan warna hitam teratai api mendistorsi seluruh kehampaan. Kemunculan teratai api menyebabkan kekuatan api di dunia sekitarnya mengalir deras menuju tebing tulang. Di lautan tinta, rasanya seperti gunung berapi meletus, dan kelompok api meletus dari dasar laut. Melihat teknik yang dilakukan oleh Guyang, Chen Ping sedikit mengernyit, seperti yang diharapkan dari seorang biksu kuno. Bahkan jika dia kehilangan tubuhnya, dia masih bisa melakukan teknik seperti itu sekali saja dengan sisa jiwa. Teratai api semakin besar, Guan tergantung di tengah teratai api, dikelilingi oleh api. Kemudian api yang meletus berkumpul di atas teratai api satu persatu, seperti naga api satu demi satu. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka benar-benar tercengang, tebing tulang ini akan menghancurkan dunia, dan mereka menjadi satu. Abis, teratai api terus menyerap api, dan menjadi semakin besar, hingga langsung menutupi seluruh pulau. Membangun, naik ke kapal roh, ayo, ayo. Chen Ping berteriak pada semua orang yang masih linglung. Mo San Guilao dan yang lainnya bereaksi, dan bergegas menuju kapal roh di pantai pulau satu demi satu. Semua orang berebut untuk melompat ke kapal roh. Kemudian perahu roh berlayar menjauh dari pulau dengan kecepatan tercepat, dan berhenti setelah berlari lebih dari 10 mil. Chen Ping, teriak Gao Qilan dengan keras, sekarang Chen Ping sendiri ada di pulau kecil, menghadap ke langit di langit.
Bisakah teratai api yang menakutkan bertahan? Tuan Chen, apakah dia baik-baik saja? Mata Ji Yun penuh kekhawatiran, tapi dia tahu bahwa dengan kekuatannya, apalagi menyelamatkan Chen Ping, dia takut. Sulit untuk mendarat di pulau saat ini. Tidak apa-apa, kekuatan Tuan Chen berada di luar imajinasi kita semua. Mo San Guilao memiliki kepercayaan yang tak tertandingi pada Chen Ping. Karena Chen Ping menyegarkan kognisinya lagi dan lagi. Setelah semua orang meninggalkan pulau, tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan bersinar dengan cahaya keemasan yang paling terang. Pada saat yang sama, Chen Ping dikelilingi oleh lapisan api di luar tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Di ruang asli Chen Ping, bintang-bintang dari sumber api menjadi sangat terang. Mengikuti tebing tulang ini untuk melawan api dengan api. Nyala api dari dudukan tulang hanyalah api yang ada di tengah bumi, namun asal-muasal api Chen Ping berasal dari api iblis. Ayo, jadi dalam hal nyala api Chen Ping bahkan lebih baik. Tapi sekarang Guya dalam posisi putus asa, dan dia tidak takut lagi, kalau tidak, dia tidak akan berani. Mengembang teratai api ini sedemikian besar. Melihat Chen Ping tidak melarikan diri, tetapi masih aktif bertarung, Guya mendengus dingin dan berkata, "Wah, kamu tidak punya kesempatan. Di bawah teratai api ini, tidak ada kehidupan yang bisa bertahan, dan bahkan pulau kecil ini akan hancur, ada. Apakah ada peluang? Itu bukan terserah kamu, itu terserah aku. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, dan ada banyak orang kuat kuno di antara mereka. Tapi bukankah pada akhirnya aku hidup dengan baik? Kali ini tidak terkecuali." Chen Ping masih mencoba yang terbaik untuk memobilisasi sumber api di tubuhnya, mulutnya penuh dengan penghinaan. Penggemar tulang itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi seluruh orang itu tiba-tiba tenggelam. Teratai api besar itu menekan ke arah pulau dalam sekejap. Chen Ping menatap teratai api dengan kedua matanya, dan berdiri tegak. Nyanyian naga. Chen Ping terbakar dengan api di sekujur tubuhnya, tapi nyala api ini seperti nyala api kecil di depan teratai api besar.